Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, saya memulaikan materi kita pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit ribut, soalnya saya lagi di tempat keramaian. Hari ini kita akan membahas terkait dengan psikososial kehamilan anak, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi dalam ketika kita mempelajari tentang bagaimana orang itu mengalami kehamilan, kita juga perlu secara psikososial mempertimbangkan alasan apa kondisi psikologis yang kemudian dialami bagi mereka yang mengalami sedang berada dalam kehamilan. Kehamilan ini kita bagi dari 4 fase atau 4 tingkatan usia. Yang pertama itu adalah kehamilan pada anak, kehamilan pada remaja, kehamilan pada dewasa, dan kehamilan pada lansia. Kenapa dibagi 4 bagian atau 4 tingkatan usia? Karena keempat domain atau tingkatan usia ini itu berbeda-beda karakter psikososial yang dialami atau karakter psikologis yang dialami, serta dampak psikososial yang diakibatkan ketika mereka hamil, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian mampu mengetahui bagaimana psikososial kehamilan pada anak. Terus yang kedua mengetahui psikososial kehamilan pada remaja. Yang ketiga mengetahui psikososial kehamilan pada dewasa. Dan yang terakhir mengetahui psikososial kehamilan pada lansia. Oke, baik. Kita akan membaginya ke 4 domain. Yang pertama kita mempelajari tentang, nah di sini pengantarnya, faktor psikososial dapat mempengaruhi kehamilan pada berbagai tahapan usia, termasuk pada anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, ini berikut ini adalah beberapa faktor psikososial yang dapat mempengaruhi kehamilan pada usia tersebut. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, di sini psikososial kehamilan pada anak. Nah, kehamilan pada anak itu pada dasarnya jika itu terjadi, maka secara psikososial seorang anak yang hamil itu secara pengetahuan mereka menjadi kurang akan pengetahuan tentang seksualitas dan reproduksi. Yang kedua, ketika kehamilan itu terjadi pada usia anak, maka kurangnya dukungan dari keluarga atau teman sebaya. Kenapa kurang dukungan dari keluarga atau teman sebaya? Itu lebih banyak diakibatkan karena keluarga tidak bisa menerima kehamilan pada anak. Seperti kita ketahui, kehamilan pada anak itu umumnya terjadi tanpa diinginkan gitu ya, kehamilan pada anak. Sebagian besar kasus kehamilan pada anak itu terjadi tanpa diinginkan. Sehingga ketika kehamilan itu terjadi, maka keluarga itu kurang memberikan support atau keluarga kurang memberikan dukungan. Selanjutnya teman sebaya juga kurang memberikan support atau dukungan, diakibatkan mereka merasa bahwa secara psikologis kok teman saya seusia yang masih muda itu sudah hamil gitu ya. Selanjutnya kurangnya dukungan dari pasangan atau ayah biologis. Dalam hal ini ketika seseorang itu hamil di luar nikah, maka secara psikologis tidak menikah begitu ya, sehingga ini yang kemudian menyebabkan tidak adanya dukungan. Selanjutnya adanya rasa takut atau malu untuk mencari bantuan dan informasi tentang kehamilan. Artinya mereka merasa bahwa kehamilan ini adalah sesuatu yang memalukan atau membuat saya itu menjadi takut atau membuat saya itu diasingkan oleh orang lain, sehingga itu membuat mereka itu sulit untuk mencari bantuan atau informasi tentang kehamilannya, bahkan kehamilannya itu disembunyikan.
Bentar ya, saya perbaiki dulu screen saya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini dampak psikologis kehamilan pada anak. Yang pertama, ketika seseorang anak itu mengalami kehamilan, maka yang terjadi adalah stres atau kecemasan. Mengapa mereka menjadi stres atau cemas? Karena ibu yang hamil pada usia anak-anak pada dasarnya mereka itu belum siap secara emosional, fisik, dan finansial. Artinya secara finansial mereka masih tergantung dengan orang tua mereka, begitu. Dan hal ini berdampak pada kesehatan mental ibu dan kesehatan janin. Itu sangat berpengaruh kalau secara psikologis juga terhadap janinnya. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Kenapa rendahnya tingkat pendidikan? Nah, kehamilan pada anak pada usia anak dapat mengganggu pendidikan ibu. Mereka kemudian mungkin terpaksa harus keluar dari sekolah atau berhenti sekolah dikarenakan kehamilan yang mereka alami. Nah, selanjutnya kita melihat psikososial pada kehamilan di usia remaja. Nah, kalau pada usia remaja, tekanannya itu lebih besar pada teman sebaya atau pasangannya. Mereka kemudian merasa dikucilkan dari kelompok mereka. Mereka kemudian merasa tidak berdaya dengan kelompok mereka karena kemudian menjadi bahan perbincangan dari teman-teman mereka, atau bahkan mereka mendapatkan pasangan yang tidak memberikan support atau tidak mau untuk mempertanggungjawabkan kehamilan yang dialami oleh remaja tersebut, sehingga hal ini kemudian secara psikososial akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis dari ibu hamil tersebut. Kemudian otomatis juga terjadinya kurang dukungan dari keluarga. Keluarga tidak mampu juga atau tidak dapat menahan tekanan yang diperoleh akibat kehamilan dari remaja tersebut, karena tentu saja keluarga ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak mereka tersebut. Namun ketika ekspektasi itu tidak sesuai, pastinya akan menimbulkan rasa kecewa atau perasaan tidak terima akan kondisi yang dialami oleh remaja tersebut. Selanjutnya ada rasa takut atau malu untuk mencari bantuan dan informasi tentang kehamilan. Nah, ini kondisinya sama seperti kehamilan pada anak-anak gitu. Cuman kalau untuk anak-anak mereka lebih kayak belum begitu paham begitu, karena usia perkembangannya juga tidak seperti remaja yang sudah banyak memperoleh pengetahuan. Tetapi kalau remaja ini lebih ditekankan pada rasa malunya atau rasa tidak enaknya begitu ketika kehamilan itu diketahui oleh orang lain, sehingga memilih atau alternatif yang dilakukan adalah untuk tidak menceritakan kehamilannya atau kehamilan yang dialaminya. Terus selanjutnya adalah konflik dengan orang tua atau keluarga mengenai keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri kehamilan. Sebagian besar remaja yang mengalami kehamilan mereka memiliki dua pilihan. Yang pertama, apakah mereka akan tetap mempertahankan kehamilannya, ataukah yang kedua adalah untuk menggugurkan kandungannya gitu ya, kehamilannya gitu. Seperti itu yang menjadi dilema juga bagi remaja. Mungkin kalau anak-anak, kalau kebanyakan kasus yang saya dapati kehamilan pada anak itu lebih banyak dipertahankan, berbeda dengan kasus kehamilan pada remaja. Kalau kasus kehamilan pada remaja itu kecenderungannya adalah mereka ingin menggugurkan kehamilan tersebut, atau yang keinginan untuk menggugurkan itu lebih besar karena lebih banyak ke masalah
pertanggungjawaban dengan orang tuanya gitu. Orang tua saya sudah menyekolahkan atau orang tua saya sudah memasukkan saya kuliah begitu, tetapi saya tidak bisa mengemban kepercayaan orang tua saya, lebih ke perasaan seperti itu, sehingga potensi mereka untuk menggugurkan kandungan itu lebih besar dibandingkan dengan kasus kehamilan pada anak-anak. Dampaknya apa? Dampak yang bisa terjadi dapat kita lihat adalah stres dan kecemasan. Sama seperti anak-anak, mereka juga akan mengalami stres dan kecemasan karena merasa malu, merasa telah mengecewakan orang tua mereka, merasa bahwa tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua mereka, sehingga juga ini mempengaruhi pada kondisi janinnya gitu ya. Dan itu biasanya kasus-kasus kehamilan pada remaja, anak-anak yang dilahirkan itu kebanyakan memiliki problem emosional yang tidak stabil begitu, atau kadangkala anak tersebut secara psikologis malu begitu, menjadi anak yang pemalu atau penakut karena biasanya kondisi yang dirasakan oleh ibu itu saat hamil itu juga yang akan diteruskan atau diwariskan secara psikologis kepada anaknya begitu. Makanya kenapa memang kesehatan secara psikologis bagi ibu hamil itu menjadi sangat penting, karena jangan sampai kondisi emosional yang dialami oleh si ibu itu akan berpengaruh terhadap anaknya tersebut. Selanjutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Otomatis ketika remaja tersebut juga mengalami kehamilan, dia akan berhenti sekolah gitu ya. Ketika dia berhenti sekolah, artinya masa depannya akan menjadi terhambat ya. Kalau misalnya mungkin setelah melahirkan terus dia memikirkan untuk melanjutkan studinya, ya bisa saja itu ada peluang. Tetapi sebagian besar remaja yang hamil di luar nikah begitu, atau bahkan remaja yang hamil pada saat muda, kebanyakan mereka tidak melanjutkan pendidikannya, sebagian besar itu. Sehingga itu yang menyebabkan stres yang berkepanjangan, bahkan sampai kepada depresi ya, bisa menyebabkan depresi di usia dewasa begitu, karena mereka merasa tidak bisa memberikan apa-apa atau tidak memberikan support apa-apa kepada keluarganya. Selanjutnya, psikososial kehamilan pada dewasa. Nah, ini berbeda. Kenapa kita juga harus mempelajari psikososial kehamilan pada dewasa? Kalau yang terjadi pada usia dewasa, sebenarnya kematangan mereka untuk memiliki seorang anak itu sudah jauh lebih matang begitu. Secara psikologis mereka sudah siap, tentu saja sudah siap gitu ya. Tetapi kadangkala yang menjadi pertimbangan gitu adalah, yang pertama adalah masalah keuangan atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau kesejahteraan ibu dan bayi. Kadangkala ini yang menjadi pertimbangan kayak gini, kalau misalnya saya hamil, nanti anak saya itu saya kasih makannya apa gitu, apakah saya sudah mampu misalnya secara ekonomi memenuhi kebutuhan anak saya gitu. Makanya kalau beberapa bulan belakangan ini kita misalnya sering mendengar tentang child free gitu oleh artis atau oleh selebgram yang mengatakan bahwa dia memutuskan untuk tidak memiliki anak. Nah, ini karena sudah memasuki di usia dewasa ya, sehingga itu menjadi pertimbangan bagi dia, juga bagi seorang wanita yang berkarir atau memiliki karir yang lagi menanjak. Kadangkala mereka memikirkan ketika memiliki seorang anak, mereka harus membagi tugas dan tanggung jawabnya antara bekerja dan juga menjaga anaknya atau memelihara anaknya begitu. Dan ini kemudian yang menjadikan mereka problema, apakah saya harus memilih pekerjaan saya ataukah saya harus menjaga anak saya gitu. Nah, ini secara psikologis tentu saja bagi seorang wanita itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya gitu ya. Sehingga tidak jarang misalnya kayak kita melihat ada kasus seorang seorang ibu yang membunuh anaknya gitu di usia 1 atau 2 tahun. Setelah ditelusuri ternyata ibu tersebut mengalami depresi. Kenapa dia mengalami depresi? Ternyata dia mengatakan dia tidak ingin anaknya itu menderita seperti hidupnya gitu. Sehingga memang secara pada kasus dewasa pun mereka lebih fokusnya memikirkan tentang pemenuhan kebutuhan dari sang anak. Yang selanjutnya adalah masalah dalam hubungan dengan pasangan atau orang tua. Artinya begini, ketika kita sudah memiliki anak di usia dewasa, porsi untuk membagi atau menjaga anak tersebut itu juga menjadi pertimbangan. Nah, kadangkala orang yang
hamil di usia dewasa ini akan lebih memikirkan nih kalau saya melahirkan, nanti apakah suami saya ini mau menjaga anak saya atau tidak, atau misalnya saya ini sudah hamil selama 9 bulan, terus setelah saya melahirkan masa saya juga yang memiliki porsi yang lebih besar, sementara misalnya saya sudah hamil selama 9 bulan, kok saya nggak bisa dipengerti, kenapa saya nggak bisa dipahami. Ini juga kecenderungannya akan menyebabkan baby blues pada seorang ibu gitu secara psikososialnya. Terus kemudian masalah dengan orang tua ini juga menjadi salah satu faktor penyebab. Misalnya ada orang tua dari misalnya ayah mertuanya atau ibu mertuanya atau orang tua kandungnya yang ingin merawat si bayi begitu. Namun mungkin dari si ibu nggak pengen misalnya anak saya itu diasuh oleh ibu saya, nggak pengen anak saya itu diasuh oleh mertua saya ingin mengasuh anak itu tersebut dengan cara saya sendiri gitu. Tapi kan kadang-kala itu menimbulkan kontradiksi antara orang tua karena mereka merasa bahwa saya ini sudah lebih dahulu mengasuh kamu begitu, membesarkan kamu gitu dengan cukup baik. Pastinya saya bisa mengasuh cucu saya dengan cukup baik. Nah, ini selalu juga yang menjadi masalah untuk mereka yang hamil di usia dewasa karena perebutan hak asuh antara mereka sebagai seorang ibu dengan orang tua mereka. Selanjutnya dampak yang terjadi ini kecemasan dan stres tentu saja. Yang kedua adalah depresi dan depresi postpartum. Artinya depresi ini lebih resikonya lebih banyak terjadi seperti yang saya katakan tadi begitu, karena mereka lebih berpikiran bahwa bagaimana tentang anak saya gitu, bagaimana nanti apakah saya bisa menjadi seorang ibu yang baik buat anak saya ataukah saya justru tidak mampu memenuhi kebutuhan anak saya dengan baik begitu. Jangan sampai misalnya saya nanti dibenci oleh anak saya. Ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis dari sang ibu, dan ini hampir sebagian besar ibu-ibu yang hamil di usia dewasa itu merasakan kondisi ini. Selanjutnya adalah rasa ketergantungan secara finansial gitu ya. Jadi kehamilan pada usia dewasa dapat menyebabkan rasa ketergantungan finansial pada pasangan dan keluarga gitu. Jadi mereka akan merasa kayak, oh saya sudah melahirkan nih, saya sudah hamil 9 bulan gitu. Jadi saya butuh disayangi, saya butuh dipahami gitu, sehingga permintaan kebutuhan terkait dengan pemenuhan kebutuhan bayi saya itu harus dipenuhi dengan cukup baik gitu. Ketika misalnya tidak dipenuhi dengan cukup baik, maka akan menimbulkan kekecewaan. Nah, ini yang terakhir, kasus kehamilan pada lansia. Nah, kalau kasus kehamilan pada lansia secara psikososial terjadi penurunan kesehatan secara keseluruhan dan masalah kesehatan yang mendasar. Yang kedua, dukungan yang kurang dari keluarga dan teman sebaya. Karena sudah di usia lanjut, sehingga kita lebih banyak dipercayakan untuk bisa orang yang usia lanjut kan dipercaya mampu untuk mendidik anaknya karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi kan kalau secara fisik sebenarnya mengalami penurunan, sehingga kadangkala orang melihat bahwa oh sudah mampu nih gitu, sudah punya bekal nih untuk mendidik anaknya gitu. Tetapi kan secara fisik tentu saja mengalami penurunan, sehingga hal ini yang kadangkala untuk yang mereka yang usia lanjut merasa bahwa oh saya kayaknya nggak ada dukungan nih dari orang-orang di sekitar saya nggak ada bantuan nih dari orang-orang di sekitar saya gitu. Karena mungkin mereka merasa bahwa saya ini sudah mampu menjaga dan mendidik anak saya dengan cukup baik. Nah, selanjutnya di sini dampaknya tentu saja stres dan kecemasan mau tingkat usia apapun pasti tetap ada gitu ya. Karena yang namanya orang hamil pasti akan stres, pasti akan cemas, itu akan dialami oleh semua perempuan yang mengalami kehamilan gitu. Terus kemudian dukungan sosial yang rendah, artinya orang sudah tidak terlalu peduli ketika kita hamil di usia lanjut. Usia lanjut ini kategorinya di atas 40-an ya. Kan kita masih menjumpai bahwa ada orang yang hamil di atas umur 40-an gitu ya. Sehingga memang mereka sangat-sangat mandiri dalam
menjaga anaknya begitu tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Tetapi ketika mereka sangat mandiri justru sebenarnya masalah psikologisnya muncul di situ gitu karena tidak ada orang yang mendukung mereka, tidak ada yang bisa mensupport mereka. Kemudian karena tidak ada orang yang bisa mendukung mereka, tidak ada orang yang bisa mensupport mereka, maka tentu saja kesehatan mental mereka pun akan mudah terganggu gitu ya. Akan mereka lebih rentan untuk mengalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan mental mereka. Sehingga memang perlu sekali untuk misalnya kalian sebagai seorang calon dokter untuk memahami pada dasarnya kondisi yang dialami oleh mereka yang mengalami kehamilan dalam semua tingkatan usia. Bukan berarti misalnya dia secara fisik hamil di usia 22, 23 atau 24 tahun berarti mereka secara fisik sudah siap untuk hamil gitu ya, mengalami kehamilan. Tetapi fisiknya siap, tetapi sebenarnya secara psikologis mereka belum tentu dikatakan siap untuk memiliki seorang anak. Nah, ini kemudian menjadi concern yang sangat penting bagi kalian untuk memahami kondisi-kondisi apa saja yang kemungkinan bisa terjadi atau berakibat pada kasus-kasus kehamilan di tingkatan usia ini, karena dengan kalian pun bisa memahami karakteristik atau potensi-potensi permasalahan yang akan timbul, maka akan sangat membantu bagi seorang dokter untuk cepat memberikan penanganan. Jangan sampai misalnya seorang ibu yang kemudian mengalami stres, dia mengabaikan untuk misalnya makan makanan yang bergizi, terus kemudian rajin kontrol ke dokter gitu, karena dia sendiri masih berkutat dengan permasalahan psikologisnya, karena permasalahan psikologis itu memang agak sulit untuk dideteksi gitu ya. Tetapi ketika sebenarnya kalian memahami hal ini atau kalian paham dengan kondisi ini, sebenarnya itu akan sangat membantu atau ada poin plusnya dari kalian misalnya sebagai seorang atau menjadi seorang dokter nantinya untuk memahami apa yang bisa saya berikan sebagai seorang dokter untuk memberikan support. Tentu saja support itu menjadi penting. Kalau kalian lihat kan tadi dari beberapa tingkatan usia pun support itu menjadi salah satu hal yang berdampak begitu ya terhadap kehamilan. Sehingga memang support yang diberikan itu menjadi sangat penting. Paling tidak misalnya menanyakan kondisi mereka apakah sehat, pikirannya seperti apa. Karena pikiran yang tidak stabil pun itu akan berpengaruh terhadap bayinya. Jangan sampai nanti mereka melahirkan seorang bayi yang emosinya tidak stabil, tidak tahan stres, atau kemungkinan lebih rentan atau lebih mudah mengalami gangguan-gangguan yang berhubungan dengan kesehatan mental, karena problem kehamilan itu bisa mempengaruhi kondisi janin baik pada saat dia berada di dalam baik pada saat ada di dalam kandungan, bahkan ketika sudah lahir, tumbuh dan berkembang, karakteristik atau kondisi psikologis mereka selama mereka di dalam kandungan itu terus terbawa hingga mereka dewasa gitu. Sehingga kalau misalnya saya sendiri dalam psikologi biasanya kalau ada kasus-kasus kayak seperti misalnya anak-anak depresi atau misalnya remaja yang mengalami permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan mental mereka, saya biasanya runutnya itu dari proses mereka itu di dalam kandungan gitu ya. Apakah mereka ini adalah anak yang berasal dari kehamilan yang diinginkan atau tidak? Itu pertanyaan dasar, kehamilan yang diinginkan atau tidak. Kemudian hamil di usia berapa pada saat itu ibunya begitu. Terus bisa melihat bagaimana kondisi perkembangan secara psikologis ibunya di usia itu seperti apa, problematika apa yang bisa kemudian menjadi permasalahan dan apa yang menjadi faktor-faktor. Nah, itu kemudian ketika diketahui hal itu maka akan diberikan penanganan, dan penanganan itu tentu saja akan membantu begitu ya bagi yang mengalami kehamilan itu gitu, dibantu. Ini materi kita untuk hari ini tidak terlalu banyak. Jadi saya berharap materi yang diberikan ini bisa
pahami begitu ya. Saya mohon maaf kalau misalnya kondisi kurang begitu di luar kota gitu ya. Nanti untuk materinya akan saya share kepada penanggung jawab kelasnya gitu, nanti bisa di-share-kan kepada kalian untuk menjadi bahan ujian di hari Senin. Saya rasa mungkin ada. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf saya belum bisa buka tanya jawab ya karena kondisinya lagi tidak memungkinkan. Ya, paling tidak saya sudah bisa menjelaskan kepada kalian materi hari ini dan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf karena 2 kali saya menunda waktu perkuliahannya. Itu saja. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.